Selamat sore. Berapa orang, Dok? Selamat- Grupnya, Dok? 6 6 orang, dokter. Dok. Berenam. Iya, ada 6 dokter. Sudah lengkap ya? Baru yang masuk Siap, nih. Ya, dokter. sudah 7. Iya. Bisa dimulai, Dok. Silakan. Izin dokter, topik hari ini kita tentang mencari bukti terbaik melalui penelusuran literatur, di mana diberikan suatu studi kasus dan kita diminta untuk didiskusikan. Yaitu langkah diskusinya, peserta membaca skenario klinis yang disediakan, kemudian menjawab pertanyaan pada skenario klinis tersebut dengan berdiskusi dalam kelompok dengan fasilitator. Kemudian kita menyusun strategi penulisan literatur untuk menjawab pertanyaan klinis. Gimana skenario klinis sebagai berikut langsung ya, Dok? Ya, Ya, boleh, Dok. langsung. Silakan. Silakan, Dok. Oke. Izin sedangkan Nyonya S, seorang perempuan berusia 74 tahun, datang ke klinik diantar oleh anak perempuannya untuk melakukan kontrol rutin terhadap hipertensi yang telah dialami sejak 10 tahun yang lalu. Selama 1 tahun terakhir, ia mendapat amlodipin 1 kali 5 miligram dan tekanan darahnya cukup terkendali. Selain itu, ia juga memperoleh atorvastatin 40 miligram untuk mengendalikan kadar kolesterolnya. Saat ini ia tidak mempunyai keluhan, namun anaknya menceritakan bahwa Nyonya S khawatir dirinya akan mengalami jatuh seperti tetangganya yang berusia 75 tahun dan saat ini sedang dirawat di rumah sakit. Anak Nyonya S ini adalah seorang pengguna media sosial yang sangat aktif dan dia mendapat informasi mengenai suatu program latihan di rumah bagi lansia yang berbasis aplikasi. Ia bertanya apakah latihan tersebut bisa mencegah jatuh pada lansia. Pertanyaannya, untuk analisis PICO ini, apakah pertanyaan klinis PICO pada kasus di atas? Untuk P, P-nya apa tadi? Wanita S. Apa tadi? Kita cari dulu. Nyonya S. Wanita usia Wanita atau langsung Nyonya S ya? Wanita aja. wanita kayaknya ada. Iya, wanita. Wanita usia 74 tahun dengan apa? Dengan Hipertensi. Dengan hipertensi. hipertensi. Dengan hipertensi. kolesterolnya nggak usah dok. Nggak ada data Ini dia kolesterolnya. cuman mendapat obat kolesterol. Iya. Tapi kan tidak ada data kolesterolnya, apakah tinggi atau tidak. Gimana dokter Putu, kita tambahkan atau cukup hipertensi dok? Dia kan hanya untuk mengendalikan kolesterolnya ya, Mbak ya. Berarti Iya, cukup ini Tapi ya. tapi tidak cukup itu ada dulu. keterangan bahwa dia memiliki tinggi kolesterol. Oke baik. Yang resiko jatuhnya nggak usah ditulis. Mencegah jatuh. Resiko jatuh ini kan sebenarnya Soalnya anaknya justru fokusnya nanti ke resiko Jatuh. jatuh ini memang. kan resiko jatuhnya ya. Pengen latihan exercise menjaga jatuh kan? Apakah kita bunyikan di sini? Berarti Misalnya dengan resiko dengan jatuh. Dengan resiko resiko jatuh gitu jatuh ya, ya Dok. boleh juga. Dengan resiko Boleh, jatuh. Dok, boleh. Karena dianggap 70 sudah lansia itu kan beresiko 75 jatuh. tahun. Itu Iya, kan sudah tetangganya tapi, Dok, yang 75. ya ada maksudnya kan orang yang lansia sudah usia Ya, 70-an itu memang ada risiko jatuh. ya, Dok. Oke, intervensinya ini apakah program latihan berbasis aplikasi? Ya. Mendapat baru ini informasi, tapi dia belum Iya, ini ya, Mbak. belum ada. Jadi, apakah tetap mau dikosongin atau tulisnya amlodipin? Karena kan sebenarnya kayaknya dia mau membandingkan ini antara kita mau diberi intervensi program latihan atau tidak kan ya?
Ditulis Iya, aja Dok. dok, coba amlodipinnya, Amlodipin sama atorvastatin itu ya, atorvastatinnya. Dok. Oh, Kayaknya ini fokus utama ringkasan ini ke itu deh, Dok. Kekhawatiran risiko jatuh tuh, Dok. Mm-mm. Kan kayak- penyakit hipertensi iya, dan kayaknya kolesterolnya bukan sudah bukan diobati. atorvastatin ya. Iya, Gimana Lagi dokter? iya, dia fokus utamanya kan untuk untuk tahu program apakah latihan ini, Mbak. latihan itu mengurangi resiko jatuh atau cedera ya. Berarti amlodipin sama atorvastatinnya tidak ditulis dok. Nggak usah. Heeh. Itu kan sudah obat yang memang sudah rutin dia gunakan. Program latihan berbasis aplikasi berarti. Iya, C-nya, T, T-nya yang sebaliknya berarti. Tidak, perbandingannya, perbandingannya, Mm-mm. pembandingnya tidak Tanpa berarti ya, tanpa ya, latihan tidak, ya. ya, tidak, Mm-mm. tidak ada latihan fisik, latihan latihan, tidak ada latihan. O-nya O-nya Mencegah jatuh, jatuh, outcome-nya mencegah jatuh, mencegah resiko, jatuh. resiko pencegahan jatuh risiko berarti. jatuh. O-nya resiko jatuh. Pencegahan risiko jatuh. Pencegahan resiko jatuh. Kayak gini ya teman-teman ya. Ya, oke. Apa tipe pertanyaan klinisnya? Intervensi dok. Intervensi ya. Intervensi. Desain penelitian apa yang merupakan bukti terbaik untuk menjawab pertanyaan tersebut? Cohort study, Meta-analisis. Meta-analisis. meta-analisis atau Meta-analisis. symptomatic reviews. Analisis. Ini ada lagi yang mau ditambahin? Systematic Ditambah review, nama Mbak. sistematiknya nggak dok? Systematic review-nya ditulis kan? Atau systematic review? Yang kayak kemarin, dua-duanya ditulis sistematik. Begini, Ya, oke. Ya, Dok. Deal. 4. desain penelitian yang bisa digunakan. Ini ke depan. Cohort students bisa nggak dok? Sih. Cohort study ya. Ya, Selain itu, satu apa ada yang lain? case control. RCT itu Dok bisa nggak? Random control trials? RCT ya. Ada lagi yang mau ditambahin? Atau udah cukup? Cukup dulu. Ini yang seperti dijelaskan tadi ya. Untuk penelusuran literatur kita menggunakan yang sinonim pakai N atau OR itu ya. Ya, Ya dok. berarti Untuk ini populasi kita mau pakai apa? Geriatri atau gimana? Populasi. ya, Kan tadi kan populasinya kita wanita dengan hipertensi ya. Ah, ya. Jadi atau gimana? Lansia. Geriatri WIR itu ya. Ya, geriatri. Geriatri and hipertensi ya biasanya ya tadi ya. Iya. Geriatri. Tipe Dok, Geriartinya. Oh iya.
Geriatri. Geriatri. Gigi arti. Geriatri. Hipertensi. Geriatrik. Ini sebaiknya yang populasi tadi yang kata Jagonya. kunci utamanya dulu, habis itu baru sinonimnya. Berarti Kata kunci utamanya, tadi kita pilihnya P-nya itu kan wanita Wanita, 74 tahun dengan hipertensi ya, Dok. ya mungkin nggak usah spesifik 74 juga wanita usia lansia gitu ya. Wanita lansia gitu. Lansia atau aja langsung, Dok. Lansia Ya. lansia Ya. dengan hipertensi dan resiko ya. Atau Kalau dengan mau wanitanya boleh spesifik wanita. Karena kan berbeda resiko osteoporosisnya ya. wanita Ya. lansia ya, Dok. Ya, Ya. wanita lansia. Jadi di tabel tadi tuh di kopas dulu ini di baris 1, yang 2 3 baru sinonim. Baris 2 3-nya baru sinonim dari semua istilah itu. Sinonimnya pakai bahasa Inggris atau Indo ya, Dok? Boleh bahasa Inggris karena kan kadang-kadang penelitian di luar lebih banyak daripada di kita. Bahkan mungkin di kita belum tentu ada artikelnya. Apa, Dok ya? Woman geriatri. Elderly woman atau woman in elderly stage bisa. Woman. With Fall risk. N-nya besar nggak, Mbak? Hah? Gini ya? Tadi tuh pada N-nya besar ya. iya. Oh, Mbak Ayu kira N besar itu cuma nges tahu aja, nggak harus besar. Oke, oke. Iya, kayaknya nggak harus besar. Nanti kalau besar Yang jadinya, penting kan ada kata hubung N kan maksudnya kan? iya, nanti Iya. jadi Tadi kan N-nya singkatan. tapi itu ada itu in kapital gitu kayak tulisannya tadi itu. Ya nggak sih? N-nya itu sebelumnya hipertensi kok. with Gimana, gimana? N-nya sebelum hipertensi, Dok, kata dokter Putu. Oh, jadi Elderly woman and hipertensi. N-nya N besar. N N-nya besar. besar, Mbak. N-nya huruf besar biasanya. Iya. Yang di atas juga bisa wanita lansia and hipertensi gitu. Kalau mau nyari di gini, nyari yang sistematik di PubMed. Tapi kalau di Google Scholar kadang-kadang nggak perlu pakai N. N apalagi. Yes. Ada lagi keywordsnya kalau pakai or atau apa nggak tadi, Dok? Ya itu kan nanti di OR. Alternatif baris 2 3 itu kan nanti pas nulis ditulisnya OR di sana. Oke. Bisa di all. List baris ketiga dia mau ditambahin lainnya. Hipertensi or Ya, hipertensinya mungkin diganti dengan apa ya? Kayaknya hipertensi yang nggak ada pengganti, nggak ada lagi. Apa, Dok? Kayaknya nggak ada lagi kalau sinonim atau female. Istilah woman tuh kadang-kadang Senior. ya senior citizen bisa. Ya. Hipertensi juga. Ya Fall bisa risk and juga. senior. Gimana? Fall risk and senior. Ini female geriatrik mau diterusin apa Udah dihapus? senior itu, udah.
kalau female geriatrik kan udah senior population. Ya, soalnya kayaknya kalau kasus DM tuh suka ngomongnya geriatri gitu kan ya. And hypertension. Hypertension ada sinonim nggak ada kayak Nggak ada hypertension, hypertension. Blood ini pressure. high blood pressure, high blood Ya, pressure. high blood pressure. Lidah lokal suruh ngomong Inggris ya. Kecet-cet. Belitut-belitut. Gini ya dok, cukup. Iya, Cukup, Mbak. Yang riwayat jatuh nggak usah. Incidence of falls gitu-gitu nggak usah ya. Apal fall risk lagi. Bisa ditambah ya? Bisa, 3 berarti. Kalau ditambah, Kan Kata makin banyak. lain resiko jatuh apa ya? Atau cukup? bentar. Eh, Atau cukup? Udah? Sebentar. Risk of falling and elderly. Bisa nggak? Depannya apa dok? Mau ditambah bedain lagi? Iya. Untuk yang subjeknya, lansianya apa ngomongnya? El- mau pakai senior boleh? Senior citizen. Iya. Tapi ini cewek cowok terserah berarti ya. Iya. Senior citizen and And hypertension. ya. Satu lagi. And uh, Heeh. falling Baik. incident. Agak dinaikin, Mbak Ayu, ketikannya. Senior citizen and hypertension and apa yang buat resiko jatuh bahasa lainnya? Insiden jatuh itu ya fall incident. Berarti cukup ya. Kita pindah ke apa? Intervensi. Heeh. Yang Oke. lain lagi. Apa bahasa ininya? Bahasa pencarian. Application based workout treatment. Application Application based workout based program atau iya program Application base work. workout. workout program. Base-nya tambahin D. Ada lagi yang lain? Home training. Home based exercise ya. Yang gampang itu gimana biasanya? Home based exercise application ya. Ya. Latihan di rumah kan tadi anaknya pengen ini kan. Iya. Atau yang mobile health aplikasi apa? Nggak usah. Gak apa-apa, Mobil masukin aja. model
Mobile masuk, mobile dong. Oh, Masukin Mobile aja nggak apa-apa. ini sayang. Mobile. Kenapa? Udah telepon ayah aja. mobile application for exercise. Iya. Mobile application. For elderly Nanti exercise. dulu nggak? Enggak. Nanti dulu ya. Kan exercise banyak tuh. Hmm. Telepon ayah dong. Mobile application apa dok? Exercise. For For elderly exercise. Mobile application for elderly ya. Ya. Gini. Ya. ya. Oke. Yang C-nya tidak ada latihan ya. Ya. Apa? No exercise. No workout. No. Soalnya sampingnya kan workout, jadi pakainya workout juga. Oh, sama sebelahnya. Iya. No workout. Nggak dicantumin nggak apa-apa kan dok sebenarnya ya. Bawahnya no exercise. No exercise. Hmm. Mau pakai no atau without? Hah? Mau pakai no atau without? Without? Kayaknya Boleh. without deh, without workout, without exercise. Iya, without. Lidahku dislokasi kayaknya. Nggak dok, bagus kok udah lancar. Apalagi? Sama tuh kayaknya. Itu pakai exercise atau workout yang bawah ya? Atau training? Bawain lagi dikit. Standar care apa bawahnya? Ini kan mobile aplikasi. Tanggung semuanya udah terbaris. Apa? Sama kayaknya without exercise. Udah ini Karena kan without workout, without exercise. iya, without exercise juga. Kan ini bisa ke sini, ini bisa ke sini atau harus rangkuman gini? Enggak kan? Ke sini gimana tuh? Bisa aja, Dok. Bisa Iya. aja kombinasinya dengan yang mana. Heeh. Without enggak manual ya, Kak. Without application Manual exercise, standar care. atau standar. Bahkan Ya. ya. Nah, ini Exercise. kayaknya mobile-nya kan, Mbak? Yang mau Ya, dibandingin ya? Bukan mobile application-nya. mobile application-nya kan? Iya. Ya, jadi gimana? Atau di standar care dihilangin? Without mobile application apa? Boleh, ngikut Pokoknya aja. dibalik aja ya dok. Without mobile application ya. Biasanya kalau pembandingnya sudah kebalikannya itu nggak usah ditulis. Oh gitu dok. Jadi gimana dok? Ini? Tapi kalau Makanya kecuali tadi kan ada di pembanding yang ini jelas. apa di materinya kan tidak dicantumkan tidak apa-apa dok tadi. Iya. Ya, tak apa-apa sih kalau ditulis. Artinya gini, kalau comparisonnya tuh ada intervensi lain, tapi ada namanya gitu loh, bukan kebalikannya yang without sama without. Ya, jadi Misalnya apa? mobile dengan tadi apa Mobile istilahnya? dengan yang Dengan standar care fisioterapi apa dok? gitu. Misalnya dengan standar care itu apa ada nggak standar care untuk lansia? Kita juga nggak punya. Misalnya latihan
fisik di rumah Kayak ya. ini apa? eh, Kayak model apa? Latihan pergerakan pergangan, walaupun Iya, maksudnya disebutkan intervensinya gitu. Misalnya yoga gitu kan, langsung ada nama. Kalau mobile based exercise itu kan dia gerakannya mungkin ada beda-beda, Bu. Belum tentu yoga juga kan. Jadi misalnya mobile application based exercise dengan misalnya apa eh, light yoga atau apa gitu. Boleh kalau ada misalnya. Cuman kan tergantung kita biasanya bisa revisi lagi Piko ini kalau udah searching dok, karena pas searching kan kita nemu juga tuh yang lain-lain, bisa kita eksplorasi lagi gitu kalau udah searching, jadi tetap dicatat. Nah kalau kita systematic review, apapun langkah pencarian kita harus tetap dicatat gitu. Misalnya nggak nemu dengan kata kunci ini, ternyata pas ngelihat referensi tulisan orang ternyata dia ada misalnya ketemu lebih banyak dengan kata kunci apa gitu kan, kita juga catat itu gitu. Jadi tabel ini sebenarnya nantinya harus dimunculkan pada saat kita bikin metode penulisannya, kalau kalau menulis systematic review ya. Jadi gimana ya dok? Boleh dibiarin aja kalau mau gitu juga, kan kita juga nggak apa ini juga fleksibel gitu proses ini. Jadi nggak masalah, ini udah lanjut aja ke yang berikutnya. Oke, jadi sekarang Nah, jadi untuk outcome sekarang ya. outcome-nya ya, outcome-nya. Pencegahan resiko jatuh. Iya. Oh iya, makasih ya. Apa teman-teman pencegahan resiko jatuh? latihan keseimbangan. Nama lainnya kan ya? Coba sebentar. Oh, apa tadi? Yang pelatihan keseimbangan tadi. Pencegahan resiko jatuh. Apa? Latihan keseimbangan? Oh, bahasa Inggris kali ya. Di sini langsung bahasa Inggris semua ya. Apa nggak apa-apa tulis bahasa Indonesia dulu? Yang bahasa Indonesia sudah di atas kayaknya. Oke. Kayaknya bahasa Indonesia udah nggak ada lagi ya, ya dok ya. Cuman itulah ya. Calling prevention. Prevention.
Apalagi yang Hmm, iya. Jatuh itu bisa juga terpleset kan ya? Bisa ya. dok. Cedera juga boleh dok dipakai. Injury, ya. Mau yang baris dua bahasa Indonesia aja. Kan nggak apa-apa kan nggak sederet gini kan dok. Yang penting apa aja yang similar ya. Ya, boleh aja. Yang penting pas masukkan keyword itu bahasanya sama. Nah, kalau mau pakai bahasa Indonesia yang lain lagi tadi apa ya dok? Dokter Yudi atau Tuti atau Weni? Gimana dok? Kalau mau pakai bahasa Indonesia yang lainnya apa? Ini kan pencegahan resiko jatuh, pencegahan resiko terpleset atau apa maunya? Gak usah. Pencegahan cedera akibat jatuh. Biasanya lansia itu punya resiko jatuh karena apa? Karena dia keseimbangannya kurang dok. Bisa dia dari berdiri atau tidur mau berdiri, beliau jatuh tersungkur atau apa namanya? Keseringannya kan kepentok dia dok jatuhnya rata-rata. Jadi bisa Gangguan, juga dipakai keseimbangan atau gangguan keseimbangan. stability. Ya, Mm-mm. Atau bisa juga dok Stability tadi dok, jatuhnya itu ah, gangguan ya. keseimbangan. Ha. Gimana dok Tuti? Mau Ada ditambahin apa? hubungan sama kekuatan hipertensinya itu sendi nggak? peningkatan. Hah? Ini kan pasien hipertensi. Biasanya itu kan mungkin dia jatuhnya tuh terjadi stroke gitu nggak sih? Stroke bisa Oh atau iya. dia pusing kayak apa namanya? Kalau orang ini gliyeng gitu loh dok, kayak orang Vertigo, mabuk Peningkatan kayak tekanan gitu. intrakranial. Keseimbangannya tadi. Dizziness. Heeh. Sinkup, vertigo dia, Dizziness. vertigo. sinkup, sinkup. Jatuhnya mungkin juga karena osteoporosis nggak? Bisa dok. Bisa. Atau muskuloskeletal problem gitu. Muskuloskeletal. Jadi mau nambahin apa Hmm. dok tadi dok? Maaf. Reducing risk injury, fall prevention. Pencegahan apa? Osteoporosis Boleh juga. Osteoporosis atau gangguan muskuloskeletal. Ini di Ini koma satu aja nggak ya dok, baris sendiri kasus. ya? Satu kasus satu ini. Satu aja. Hmm. Ya, cuma satu kasus. Ya kok kemarin banyak soalnya. Iya, kemarin 5 ya dok Kemarin ya. sampai mabuk bikin piknik. kenapa? Tambah yang bahasa Inggris, Abstraknya 9 nggak kemarin apa-apa. yang bikin mabok. Ini pencegahan. Oke, ini mau ditambahin lagi ya yang terkait tadi itu resiko osteoporosis segala macam apa itu suatu kasus yang beda ya? Penyakit lain. Iya, Nggak, Ya, kalau ngebaca biarin ya kasusnya segitu Mbak, aja. iya. Gini kalau aja ngebaca dulu cukup. kasusnya kan dia ini pasien hipertensi pakai amlodipin sama atorvastatin. Kalau aku sih mikirnya tetangganya itu jatuh kan keluhannya sama ya. Iya. Ini udah bisa Sudah, lanjut yang ya. lanjut aja dulu. Lanjut aja lagi dulu. Nanti baru curhat. Nanti keburu habis waktunya.
Sudah Ditarik itu ke kayaknya nggak grup. ada pertanyaan yang lain ya. Lakukan penelusuran literatur dan diskusikan hasil yang Anda peroleh dalam kelompok bersama fasilitator. Maksudnya ini penelusuran literatur kita sambil searching gitu atau gimana ya, Dok? Ya Iya ya, searching. dicoba pakai kata kuncinya itu. Oke. Pakai coba kombinasi kata Searchingnya tadi di kunci. web apa ya? Sebentar. Bisa di Google Scholar aja. Oke. Kalau mau yang eh, yang open untuk publik itu Google Scholar. Tapi kalau mau spesifik database misalnya PubMed gitu bisa juga. Google Scholar dulu aja ya, Dok. Ya, boleh. Oke. Ini satu-satu atau langsung sederet gitu ya, Dok? Dibuka dulu Google Scholar-nya. Ini udah, Dok? Belum muncul. Di Masih aku masih kelihatannya yang itu, Mbak. berarti aku Masih yang tadi. stop share dulu Stop, kali ya. stop share ganti. Dianya ini. Dok, jangan lupa SS. Oh iya, Oh iya, belum SS ya. kita harus buka kamera. 10 menit lagi ya. Ini udah kucel-kucel masih di kantor. SS-nya 10 menit lagi ya, Dok. Iya. Begini, Ini Dok, DSS atau sama ininya ditambahin? searchingannya kan. Mau ditambahkan keywords lain, Dok? And fall risk, elderly woman and hypertension and fall risk. Exercise-nya belum masuk, Dok. Exercise. Kan dia mintanya yang pakai ini dulu ya, Dok, ya, apa? eh sama apa Kan ini ya? kan variabel exercise-nya belum masuk di sini. Ya, workout program atau exercise. Ini kenapa dia kedip? Oke, silakan. Dapatnya apa? Coba dibuka aja satu yang artikelnya. Antihipertensi medikasi and serious fall injuries in the national reference all of the. Yang mana ya, Dok? Mau yang mana? Effectiveness of communication based on multiple on. Sebentar. Yang anti hipertensi medical and serious fall Serious fall injury itu, Dok. injury. Natiol, Mau natiol pakai yang mana? Ini. satu dua nomor Ada tiga, dulu. Dok. Nomor tiga, coba. Apa? Nomor tiga. Ya, Tapi aplikasinya nggak ada. coba dibuka dulu aja. Kelihatan, Dok? Kelihatan, Dok. Kelihatan, kelihatan. Antihipertensi medikasi and serious fall injuries in. Oh, dia lebih ke anti hipertensinya yang kalau yang ini ya, bukan yang Iya, ke injuriesnya ya. bukan semuanya, hanya fokus hipertensi. Coba, Dok, yang lainnya, Dok. Ya, tadi kata kunci itu dapat 37.000 ya. Berapa dapat? 20.000, Dok. 20.000. Coba kalau Risk assessment and prevention of fall in older community dwelling adults. Coba ke bawah lagi, Dok. Bentar, Dok. Itu yang pertama tuh ada exercise. Ada semua. Iya, pertama. Ini, Dok, Coba. ya. Ah ya, ya. Tapi ini bisa dapat gak? Gratis gak ini? Oh, ada tuh PDF-nya.
Coba klik PDF di pojok Tapi tuh, dia nggak ada dia hypertensionnya kayak ya dok ya. dibaca abstraknya dulu. Ini abstraknya udah saya bawain, kebaca nggak dok? Baca, Ya, kebaca dok. Baca, baca, baca. Emergency dependent patient. Hmm. ya ini udah. Dia Ada ada dok. exercise. Ini bagus nih artikelnya. Download aja PDF-nya pakai contoh. Buat kita cek ke Gratis gak itu, Dok? Coba diklik, Dok. PDF di samping dulu, Dok. bentar dok. Tuh ada yang hitam tulisan PDF. Tapi kadang-kadang kalau artikelnya ini berbayar. Ya, berbayar. Get access disuruh. Coba accept all. Ini ada nggak di bawah-bawah? Bentar dok. Nggak ada ya, berbayar ya. Berbayar, Dok. Mesti nyari di Keren. ResearchGate. Kadang-kadang di ResearchGate ada yang punya. Ini capture itunya aja, Dok. Judulnya dok. Untuk bukti. Eh, capture Oke. tadi sampai abstrak judul, habis itu abstrak. Baru dibahas ya dok. Iya, maksudnya nanti kan di bukti tugasnya udah searching kan. Capture taruh di lampiran tadi yang Microsoft Word-nya itu. Oh ya, dikecilin juga bisa biar kelihatan ya semua. Bentar dok. Kalau pakai BMJ boleh nggak sih, Dok? Sorry, BMJ, gimana, British Dok? Medical Journal. Boleh. Langsung di database khusus bisa juga kayak tadi PubMed atau di BMJ langsung nyari-nyari. Atau ada yang pakai Webscope gitu-gitu banyak. Kalau systematic review biasanya harus pakai database yang memang khusus resmi itu. Tidak biasanya tidak disarankan Google Scholar ya. Tapi kalau literatur review yang biasa yang scoping review boleh. Ada lagi nggak yang bagus? Coba coba ganti kata kunci Ganti apa dok? Geriatri atau yang apa? tadi. Itu kan di tabel udah ada. Ah, Kombinasi tabel yang tadi. mau pakai yang mana lagi dok? Boleh aja dok. Yang belum. Itu hypertension. Ini coba pakai yang or. Ini kan hypertension or hypertension or high blood pressure. Ini kan baru N tuh. Hypertension or ejaannya salah tuh. Nanti nggak nemu. Hah? Mana dok? Hypertension tuh pakai I. Or high blood pressure and polaris. Ininya hilang. Exercise-nya belum dok. Hah? Hah? Mana dok? And exercise. Ah, besar semua. Exercise. Ini lebih banyak dok. 49 Hmm, ribu. 9.000. Ya, karena high blood pressure itu ternyata banyak juga dipakai di jurnal istilahnya.
Tidak semua pakai hypertension istilahnya. Randomized control trial of general practice. Home based exercise. Oh, itu dia. Itu bagus tuh. Yang RCT. Yang mana dokter? Itu dah yang dok klik itu. Yang ini ya. Ya. Ini dapat gak itu PDF-nya? Belum kebuka, Dok. Belum kebuka. Di mana nih? BMJ gratis apa enggak ini? Save dulu. Biasanya ada yang gratis. Kalau BMJ. Ada kadang-kadang kalau yang bayarnya mahal, penulisnya yang bayar. Kalau kemarin yang tentang COVID baru gratis semua. Enggak ada PDF-nya. Kan nggak ada apa-apanya. Ya masih loading itu. Coba itu HTTPS-nya itu buka dok. Yang mana dok ini? DOI-nya itu ada nggak? Belum. Beda itu kali. Belum. Nah ini apa? Abstrak. Abstrak aja, nggak ada PDF-nya. Enggak, Dok. Beda kayaknya. Randomized control trial individual Taylor program of psychotherapy in Tapi dia nggak ada hypertensionnya ya dok. woman age 80 and older living in community and registered with TP in Dunedin. Dunedin. Number of false injury related to false. Oh, main outcome ya. Oh ini ada full text cuman nggak punya PDF ya. Pasiennya bukan yang hipertensi nih ya. Iya, dia lansia geriatri doang ya dok. Oh, oke. Nah, ini berarti ini nggak bisa karena nggak ada hipertensi. Baik ya dok, nggak usah ya. Iya, boleh yang lain aja. Tapi kalau mau di capture buat contoh udah searching aja nggak masalah sih. Karena kan tujuan diskusinya ini kan cuma belajar searching toh, Ya, Apa Iya. tuh di bukan nulis, searching dan cari bukan keyword yang nulis, tepat mungkin ya dok. bukan nulis systematic review kan. Iya. Ya ini yang nggak ada tuh hipertensinya. Coba yang lain dok, tadi back dulu dok. Itu ada di situ masih nggak? Keywordnya masih ada tuh di ke bawah mungkin ada. Di back of physical exercise balance itu gak ada, itu meta analisis. Oh itu yang osteoporosis. itu yang Kobayashi itu Halo, apa tuh? effect of physical exercise on fall Ya. risk factor. Iya Tapi itu. nggak ada ini kata-kata hipertensi ya. Perten. Oh itu ada kriteria were itu High blood kriterianya pressure ya eksklusi dok. ya? Ya, Itu eksklusi ya? Coba coba eksklusi atau inklusi coba. saya buka dulu ya dok. Ya bisa dilihat metodenya. Kadang dia nggak buat di judul, tapi di metode dia target populationnya bisa jadi spesifik. Coba dibuka 60 tahun dan ke bawah dok. Exercise-nya 6 time. Kok di abstrak nggak ada ya? Yang di hasilnya mungkin ada. Oh nggak ada. Nggak ada full text-nya ya? Enggak ada, Dok. Malah di abstraknya nggak Suruh ada tuh. bayar dok, buy Terus now. iya, Lah, terus subscribe. sedihnya kita.
kita adalah akademisi gratisan. Ya, screenshot dulu aja kali ya, Dok. Efisiensi, Dok. Bicara efisiensi, tapi mau evakuasi penduduk Palestina gimana sih? Pusing. Jangan protes, Dok. Nanti ada tukang bakso. KLP aja mau bikin program gak ada duitnya, masa mengurus negara orang. eh ini berikutnya pertanyaannya apa, Dok? Selain searching, Dok. Nanti takutnya ada yang harus dijawab lagi. Ini kan boleh nanti Ya, dicoba-coba lagi. Siap, Dokter. Mm-mm. Apakah sama. setiap orang mendapatkan hasil yang sama? Ya sama lah. Kata kunci. Kenapa? Sorry. Tadi. Sini pertanyaan, Dokter. Apakah setiap orang mendapatkan hasil yang sama? Bisa Oh, harusnya ini kan Berarti berbeda ya, Dok? sebenarnya nyari sendiri-sendiri jurnalnya. Ya. Terus kita gabungin, diskusiin gitu ya, Dok ya. ya mestinya nanti dicoba-coba. Kadang-kadang bisa jadi sama kalau kata kuncinya sama persis kombinasinya kan. Iya. Kadang-kadang sama persis. Kecuali yang satunya punya akses, yang satunya nggak punya. Atau nyarinya di database yang berbeda, Dok. Coba bukanya PubMed misalnya langsung. Jangan di Google Scholar. Bisa jadi dapatnya beda gitu. Jadi apakah setiap orang mau mendapatkan hasil yang sama? Jawabannya bisa berbeda jika menggunakan kata kunci ataupun yang berbeda, menggunakan Beda. database yang berbeda. Ya. Beda. Ya. Mm-mm. Ya. Atau tadi itu nggak gratis sama bayar tuh ngomongnya apa, Dok? Akses ke jurnal bereputasi ya. Kalau yang Akses ke jurnal berlangganan yang mungkin dia ini bisa buka yang ya, bayar tadi, Dok. ya akses ke jurnal yang berlangganan jurnal ya, akses berlangganan jurnal gitu ya istilahnya. Yang berlangganan jurnal akses lebih mudah Dan lebih banyak dan, bisa dan dapat. lebih banyak. Gimana sih bahasanya ya? Akses ke jurnal yang berbeda atau kayak gini? Hmm. Ini aja ya. Kalau buka akses berapa dengan apa? Jika tidak terdapat hasil yang berbeda, ya iya kan tadi ini jawabannya ya. Iya. Dok, daripada pusing kita SS dulu, Dok, muncul semuanya. Yang SS siapa, Dok Weni? Dokter Yudi. Udah tak kirim. Pasti Dokter Yudi ini SS-nya kami lagi entah kemana-mana mukanya. Ya kan, biar lagi ini loh. Memang kelihatan lagi serius Biar natural belajar ya. kan. Iya. Ada lagi teman-teman yang mau ditambahin? Sudah nambah tuh. Nambah pusing maksudnya. Nggak apa-apa, Dok. Kalau belajar tidak pusing berarti sudah nggak perlu belajar. Waduh, justru Sudah ngeri. pinter berarti. Ya itu gunanya pelatihan. Biar tambah pusing. Pertanyaannya udah berarti, Dok. Ada lagi, Dok?
Tolong dicek Dok Yudi masih ada pertanyaan lagi nggak? Kalau nggak salah sih udah selesai ya. Sudah kayaknya udah selesai. Tadi Masih ada yang halaman ketiga. Coba lihat dulu. Halaman ketiga tuh masih udah halaman 3 udah kosong. ada dikit. Apa ininya? Jika tidak, mengapa mendapatkan hasil yang berbeda? Tadi itu dok, satu Kan berbayar, udah dijawab. satunya Oh berlangganan, iya, iya. berlangganan tadi loh dok. Iya, jika tidak, mengapa terdapat hasil berbeda? Iya, itu yang Karena Udah sebelumnya dijawab. karena yang berlangganan dan yang tidak, karena yang beda berlangganan dapat mengakses lebih banyak. daripada yang tidak berlangganan. Nah, Atau penggunaan tadi kata tidak Pengguna persis sama. bersama. Websitenya berbeda juga berpengaruh ya, Pasti. Iya, database-nya untuk searching-nya. database yang berbeda. Udah Itu lagi. ini namanya search engine. Search engine. Search engine ya. Ada lagi dokter? Udah cukup? Sudah cukup. cukup dok. Cukup. Ya kayaknya terakhir. Ini aja kan Udah, nggak harus udah. download aplikasinya ya dokter Putu ya. Aplikasi apa, Dok? Yang berbayar, Aplikasi nggak usah di download yang tadi PDF-nya kan kita nggak PDF. ketemu yang gratis kan dok. Sementara Iya, cukup kalau mau screenshot ini ya. Heeh. Kalau mau coba biar dapat yang bagus, boleh dicari yang tersedia. Atau Ya, kadang kalau teman-teman kita kalau ada yang mau juga coba. kadang bisa ngambil di Google itu, ResearchGate juga. Kan kita tahu tuh ininya, judulnya, terus cari penulisnya Ada di ResearchGate. Research Gate itu tuh. ResearchGate. Nah, Ya, kadang di sini juga ada yang mau ngasih full text. Kalau kalau ada itunya, penulisnya ada di situ. harus login ya dokter. Ya, harus punya akun ini. Oh ya, saya belum buat, agak lama. Nanti aja kita pakai yang ini. Ya, ResearchGate tuh kayak sosial medianya peneliti, kayak Facebooknya peneliti. Mm. Jadi semua peneliti itu eh, bisa masuk ke situ, terus kadang saling sharing publikasi kan. Mm. Kita kasih linknya, atau kalau ada yang minta full text, biasanya kita email gitu. Kita balesin. Kita juga boleh minta kalau pas ada penulisnya di sana. kalau jurnal yang berbayar itu penulisnya atau penelitinya juga dapat bagian berarti dok ya? Dapat fee. Biasanya enggak. Enggak. Duitnya Jurnalnya. kemana? Jurnalnya yang ngambil. Oh, Dan timnya. Jadi kita tim reviewer aja Kak nggak ada dibayar loh. Oh, Jadi sebenarnya pembayaran jurnal itu untuk operasional jurnalnya, kayak editor, admin, translation gitu kan. Bahasa editing tuh kadang dia juga nyediain, terus eh pembayaran server biasanya tuh di Amerika sih sebagian besar, atau sekarang banyak juga di Cina sama India ya. Terus operasional itu maintenance websitenya dia kan. Kan dia bayar juga itu. Jadi penulis tuh sebenarnya nggak dapat apa-apa, cuman dapat kredit.
dapat kalau risetnya banyak di citasi, dapat skor citation. Kalau misalnya Scopus ada citasi Scopusnya berapa, kita udah decide berapa orang gitu kan. Terus ada yang namanya impact factor kita gitu. Jadi riset-riset kita itu berpengaruh seberapa besar ke ilmu pengetahuan. Jadi dinilai dari berapa yang mensitasi, berapa yang membaca kayak gitu. Banyak sih ininya parameternya. Jadi dia bikin skor masing-masing. Jadi kita sebagai penulisan peneliti biasanya juga bikin akun di Scopus sama di kalau kita yang di Indonesia kan ada juga yang Sinta ya, akun Sinta Ristek Dikti itu. Itu untuk nasional. Jadi kita untuk level nasional biasanya dinilai dari Sinta Score. Kalau di level internasional Scopus gitu. Nah, apa gunanya punya skor itu gitu kan? Gunanya untuk bisa seringkali itu adalah untuk apply grant yang cukup besar gitu, yang kompetitif. Jadi kalau kita misalnya mau ikut grant dari Dikti, dari internasional, biasanya ada syarat minimal harus Scopus citationnya berapa, atau punya impact factor berapa, gitu. Baru boleh apply grant itu. Karena itu digunakan untuk menilai apakah peneliti ini kompeten gitu. Kompeten, terus memang berpengalaman banyak dan pekerjaannya tuh memang membawa dampak besar gitu. Jadi orang yang ngasih duit itu akan mau ngasih ke orang yang semakin bagus track record ilmiahnya itu. Itu kalau kalau yang tidak bekerja di universitas pun bisa, Dok. Boleh nggak Bisa, itu? boleh. Banyak kok misalnya kan banyak juga yang dari rumah sakit. Atau kalau di luar kan family doctor masih nulis dok banyak. Karena nantinya kan family doctor ini juga bakal jadi dosen kan. Jadi dosen pembimbing kan. Misalnya ada residen, ada koas yang bimbingan, ada nantinya di daerahnya misalnya jadi wahana pendidikan ya, tempat magang kayak itu kan boleh jadi ikut jadi autor, jadi ini juga boleh jadi peneliti utama juga kalau misalnya memang idenya dari teman-teman sendiri. Jadi yang sebenarnya ini mini project juga bisa jadi publikasi dok, bagus. Tapi cari cari jurnal yang untuk mempublikasikan program atau pengabdian masyarakat atau project atau case report bisa atau case series gitu. Kalau kita punya yang RPCPE itu menerima dia untuk case series, untuk hasil project report itu menerima dia. Literatur review juga bisa ini kalau misalnya mau belajar searching terus bikin literatur review tentang topik tertentu boleh. Jadi itu juga diterima di RPCPE yang jurnal kedokteran keluarganya. Itu di host sama UGM. Itu sebenarnya punyanya kita dari teman-teman kita yang PDKI dan KIKKI yang bikin kemarin. Jadi reviewernya ya kita-kita juga teman-teman dosen diajak sama Promora. Tapi chief editornya Promora. Jadi kalau senang nulis boleh dok. Mini Ya, pro-nya nanti ditulis. ini Kan aja. lumayan dok. Iya, Dok. Warisan yang berharga itu adalah tulisan. Dikenang oleh semua orang. Dokter Adisa udah siap-siap menulis itu kayaknya. Tulis apa? Kalau yang di dinas mungkin tentang kebijakan, Ya, policy brief gitu-gitu. Tulisannya bisa. Berarti Silakan dok. nggak harus selalu tentang klinisnya ya, Dok ya? Ya enggak juga kan kita KKLP kan juga main di advokasi kan, Iya. kebijakan. Oke, oke. Itu bedanya sama spesialis lain kan. Spesialis lain kan nggak di bisa tuh klinis saja. seenak-enaknya mau.
iniin kebijakan. Tapi di kita kan banyak juga yang bekerja di dinas gitu kan. Jadi bisa bisa sebagai eh, perancang kebijakan untuk membuat atau mengusulkan kebijakan baru gitu ya. Atau evaluasi. Ada juga kan publikasi evaluasi kebijakan sudah berjalan gitu. Apakah harus dilanjutkan atau di stop? Kayak ini kemarin kami bikin kajiannya yang penggunaan obat yang TKDN itu substitusi import ya, substitusi obat import. Ya itu juga sebenarnya evaluasi kebijakan yang sedang berjalan gitu kan. Apakah perlu dilanjutkan atau tidak? Nggak berani dok kalau itu dok. Ya, sebenarnya kalau itu nggak bagian dari tugas kuliah atau memang nggak ada grantnya, memang memang sulit ya dikerjakan karena dukungan pencarian datanya itu sulit gitu ya. Kalau bukan memang dari punya kebijakan yang ingin dievaluasi, seringkali kendalanya adalah memperoleh data. Karena mereka nggak mau open gitu. Artinya menceritakan dapurnya itu kan Nggak mau deh. susah ya, ketahuan Iya. jelek-jeleknya gitu kan. Kalau kita evaluasi kan pasti akan di semuanya digali tuh, di istilah Bali tuh digeburin gitu kan. Digeburin semua tuh, ada baik ada buruknya gitu. Banyak Nah, kepentingan juga di situ. kalau nggak pesanan yang punya kebijakan biasanya susah buat cari data. Kecuali kerja di situ, kita yang bikin evaluasi internal bisa. Itu pun harus izin kalau mau publikasi. Tidak dikasih publikasi biasanya. Sensitif datanya. Udah ini dok, ada lagi dok. Mungkin ada lagi yang mau didiskusikan. Tidak ada. Tugasnya berarti udah dok ya. Sudah. Udah dok. Sudah dok. Gimana mini projectnya sudah berjalan? Baru mau proposal, Tuh. Dok. Udah mau habis nih April. Saya juga belum selesai loh bikin ini. Tugas workshopnya. Dok kalau kan saya mau ngamati kemarin sebelumnya sih udah ini ya dok. Sebelum mulai ACC mini pro-nya itu saya udah ngamati sudah kasih intervensi kan rencananya pasien TB itu yang berat badan kurang kan udah saya fokus ke gizinya dok. Ternyata Mm-mm. pasiennya nih tinggal sebulan lagi sudah selesai pengobatan dok. Bisa dipakai Hmm. ya dok ya? Bisa-bisa aja kan masih dalam periode mini project dok. Oh masih bisa ya? Kan nggak cuma satu pasien kan? Enggak dok. Kemarin sih yang diminta katanya dua dua pasien ya yang dibuat ini. Jadi buat ininya Yang apa tuh? dibuat rekam medisnya lengkap. Kamu ya, Iya, maksudnya kan mini project ini kan beberapa pasien, bukan hanya satu. Iya, Jadi nggak masalah. Jadi yang satu itu ya dilaporkan sampai sefinishnya selama masa mini project kan. iya, iya. Tapi kan ada tambahan yang lain nanti pasiennya. berapa, Atau berapa bisa juga diperluas ke keluarganya, Dok, intervensinya. Untuk menambah jumlah sampel. Memang sih nggak ada standar ya, tapi kan kemarin yang diminta
project ini adalah grup populasi kan, tidak Iya, hanya individu kan. Jadi kalau misal pasiennya sendiri udah sembuh, bisa intervensi berikutnya ke keluarganya gitu. Misalnya dokter bikin screening kontak tracing gitu kan. Ada nggak nih keluarganya yang juga mulai ada gejala TB atau bahkan bisa jadi udah terinfeksi kan. Kalau ada yang punya gejala batuk, diperiksa dahak misalnya kalau tersedia kan ini. Atau dengan tadi yang kalau nggak salah kan TB punya itu flowchart diagnosis kan, iya klinisnya ada kan. dok, Mm-mm. ada. Jadi boleh dengan menerapkan flowchart diagnosis klinis TB, keluarganya di screening yang kontak erat dengan dia, kemudian bisa digali juga perilaku PHBS-nya dia kan. Kan udah tahu nih ada orang yang kena TB, jadi mereka kan mesti diedukasi tuh, mesti dikasih tahu biar mereka juga nggak kena penyakit yang sama kan. Iya, betul. Jadi bisa kayak gitu. Karena kan memang konsepnya ke dokter kan gitu, tidak dari satu pasien ini kita akan lihat lagi circle-nya siapa gitu. Nggak nggak harus. Jadi dengan dua pasien pun sebenarnya kalau satu pasien punya 5 anggota keluarga itu udah 10 dapat. Oh, jadi bukan bukan jumlah pasiennya yang harus kita intervensi ya dok ya? Iya kan kalau kita konsepnya sekarang BPJS, kan pasien itu bukan hanya orang sakit. Iya, Jadi yang sehat pun yang ada di coverage kita harus dijaga kan, biar harus diedukasi, ya kan. harus dilakukan screening, konseling. Screening juga meskipun fokus utamanya dokter itu TB, tapi screening lainnya mungkin bisa juga dimasukkan misalnya dari aspek psikologisnya gitu. Karena kan seringkali pasien dengan penyakit kronis pasti ada beban minimal ada gangguan cemas pasti atau depresi ringan gitu ya Iya, atau stres misalnya kan ada karena dok, ada. takut dengan komplikasi dengan kayak gitu. Jadi itu bisa banget dok jadi bisa ditambahin gitu. Itu yang namanya biopsikososial kan. Iya, betul. Terus diceritakan masalah sosial pasien ini. Terus peluang dia akan misalnya nih yang udah sembuh sebulan lagi gimana dokter menjaga dia tidak terinfeksi ulang lagi? Mungkin infeksinya masih ada ya, tapi relapse ya istilahnya ya kalau TB ya. Ya, Tidak relapse lagi gejala TB-nya itu. Tidak jadi misalnya serangan kedua yang lebih parah atau misalnya malah MDR gitu misalnya ya dapatnya. Terus oke. tadi dukungan keluarga, edukasi keluarga, apalagi kalau ada lansia, ada yang punya DM, jadi dokter bisa cek pemeriksaan fisik semua tuh anggota keluarganya. Ada yang DM apa enggak, ada yang hipertensi apa enggak, gitu. Yang beresiko juga nantinya muncul sebagai pasien TB gitu. Baik dokter. Anak-anak, balita, apakah sudah vaksin atau belum, jadi itu bisa diceritakan di mini projectnya. Siap Kan dok. ada family foldernya namanya. Jadi rekam medisnya itu family jadinya, Karena bukan sudah cuman pasien aja. kalau di puskes sekarang kembali lagi ke personal folder dok. Iya, tapi kan kalau kita sekarang berbicara idealnya KKLP, mestinya ya Ya, pakai family family folder. folder. Jadi nggak apa-apa buat khusus tugas mini projectnya dokter, dokter bikin family folder sendiri, nggak masalah gitu. Artinya bikin salinan gitu loh dok buat di mini Ya, ya dok. project. Iya, memang rekam medisnya dokter di puskesmas kan disebar gitu kan, sesuai nomor gitu kan. Iya dok. Kalau udah personal kan. Tapi kalau yang di mini project ini kan dokter bisa copy dan keep gitu untuk atau udah ini ya, udah digital ya dok. Udah dok. Pakai Ah itu. e-puskes. Artinya dikeluarin yang dokter-dokter intervensi itu aja buat digabungin ke folder di komputernya dokter gitu. Maksudnya.
Data-data yang diperlukan aja. Oh, buat pribadi aja ya, Dok ya. Iya, maksudnya buat kepentingan mini project kan, Iya, bukan buat yang lain-lain. Dokter Ayu demam kayaknya itu. Pusing, vertigo ya. Dokter Ayu bebannya banyak. Lagi triple job dok, biasa. Kayaknya bagus saya bikin screening kesehatan mental peserta RKL. Bagus dok, ini mentalnya sudah mental Betul dok mental itu dok. Gangguan Perlu cemas. kalau cemas. Makin Apalagi hari nih nunggu nunggu deg-degan mau bulan Juni, tapi mini project belum jalan-jalan. berjalan. Apalagi Zoom-nya Dok, pagi. untuk Zoom-nya mini mulai project pagi lagi. Iya, mini mau project itu mau nanti mau kita apa? Mau nulis presentasiin proposal aja maju ya dok ya. mundur. Iya, Luar presentasinya biasa kan paling pokoknya. sama pembimbing, Dok. Sama Oh, pembimbing sama. wilayah itu. Iya, siap dokter. Dok, nanti tuh pakai ada sebelumnya kita kayak presentasi proposal dulu apa langsung sudah sampai hasilnya baru presentasi ya, Dok? Nah, ini saya yang proposal saya nggak tahu. Kemarin itu kayaknya bikin proposal, bimbingan. Terus kalau udah CC itu mesti upload somewhere gitu kan. Disuruh Iya. kan. Heeh. Nah, Tapi itu yang kelanjutannya upload itu saya katanya ini pembimbingnya dok, yang upload proposalnya. ya itu dia makanya habis diupload tuh saya nggak tahu apakah boleh langsung dieksekusi atau enggak. Ntar saya konfirmasi dulu sama dokter ini deh, Karena dokter kalau yang Danasari ya mestinya. skabies, Dok, kami yang skabies itu di minggu ini sudah harus eksekusi, Dok. Ya udah Tapi kan jalan bingung. makanya Hmm, makanya kayaknya makanya harusnya jalan-jalan aja ya. iya bingung. Takutnya nanti udah jalan-jalan aja, tahu-tahu proposal aja nggak ACC gimana, Nggak Dok? sih. Judulnya Mbak, perlu Saya diperbaiki. Mbak Tuti, saya kalau udah yang jalan. skabies kayaknya mau ini Nggak. loh, Mbak. Mau di zoomin lagi ke dinas kesehatan, Mbak. Iya makanya itu semakin panjang Jadi kan. terlambat kayaknya kita. Soalnya dia mau koordinasi sama dinas kesehatan kayaknya. Sama Gini, gini aja Dok, dok. tapi yang kami tetap barengan kan dok sama yang intensif. Eh, Enggak, kalau saya sih mending gini dok. Dokter bikin yang personal masing-masing itu sesuai yang sudah disepakati kan. Yang penting yang personal masing-masing udah selesai, udah dikirim ke pembimbing. Perkara dia mulainya telat atau enggak gara-gara di orang lain kan enggak masalah gitu loh. Maksudnya itu kalau di luar kontrol kita kan. Jadi yang penting kan dokter udah bikin nih proposal. Terus sambil tetap dicicil aja, dicari pasien sesuai kriteria kan. Nanti begitu udah jalan, ya udah ada pasiennya kan. Tinggal ditulis aja jadinya kan. Dok, memungkinkan nggak dok? Misalnya kayak saya ini kan udah jalan nih pasien-pasien TB, udah saya mulai kunjungan ke rumah. Saya cari Mm-mm. data, nggak cuma dari gizinya aja. Ternyata misalnya nanti proposal ditolak, saya tetap TB tapi alih ke sisi lainnya, misalnya kayak tadi sisi psikologisnya gitu, karena sudah punya Heeh, datanya. boleh aja. Boleh aja ya, Boleh dok. aja, Dok. Mm-mm. Ya, jangan fokus satu penyakitnya aja. Jadi bisa judulnya penerapan konsep biopsikososial dan misalnya kolaborasi dengan keluarga gitu. Ya kan, dalam penanganan TB itu udah open banget. Jadi semuanya bisa masuk di situ, Dok. Baik dokter. Mohon aku. ini belum ditarik kayaknya. Belum. Jadi yang SKBS kumpulin aja dulu datanya, Dok. Bikin genogram, bikin apa gitu. Nanti kan tinggal diambil dari itunya, foldernya. Berarti dicicil yang bisa dicicil ya dok ya, kecuali data ya dok. Ya, kalau saya biasanya gitu, konsep saya tuh kerjakan apa yang di bawah kendali kita. Yang di luar kendali biarkan dulu. Sebenarnya kan kami ini kalau untuk izin kan insya Allah sudah dapat ya dok Iya, ya. Cuman kayak harusnya udah kemarin bisa, Dok. iya Mm-mm. sudah bisa. Tapi kayaknya kemarin dokter isi tuh mau dari awal lagi ngurang ke dinas kesehatan, kemudian ke apa ke dia ke puskes gitu kan. Padahal sebenarnya sudah ACC semua gitu.
Gini Jadi aja jangan. dok, kalau emang dokter Isti janji gitu, salah satunya lapor, Hmm, diingatkan, takutnya dokter Isti tuh bablas sedang ngerjain hal lain, terus hmm. kelupaan deh mengagendakan. Karena libur panjang ini kan bikin terlena, kita lupa mau ngapain habis libur. Dok, nanya sih dok, sebenarnya kami ini yang reguler ini nanti pas inaugurasi itu keluarnya jadi kayak mana dok? Karena kan ini kalau kemarin itu kan yang dokter Johan itu bilangnya kami nanti Koma. diploma ya dok ya. Tapi Tapi kan mini projectnya nanti gitu. Ini tapi udah ngerjain mini project jadinya gimana ini dok? kalau Nah kemarin nggak itu salah itu sih sama-sama SPKKLP dok katanya. Makanya kita mini projectnya mengerjakan. Terus kita ya kan langsung ya. dikebut apa Zoom-nya tiap hari dikebut kalau nggak salah ya dok ya. Kalau nggak salah mengerti. Betul. Ya, nanti saya untuk itu saya nggak berani jawab dulu karena kita di kolegium juga masih kemarin diskusi kayaknya. Biasanya nggak salah ya. Biar nanti lebih baik nanyanya ini nanti ke Prof. Mariatul pas pleno aja ditanya. Nanti kan pleno yang ini ada Prof. Andar ini kan. Jadi bisa konfirmasi pas pleno. Oh, mau nanya. Atau personal juga boleh. Tanya personal ke ketua RKL-nya. Saya takutnya ngasih info nanti malah salah karena keputusannya kadang berubah terus menurut teman-teman. Ya, biarkan nanti saya dibilang, itu kok bilangnya gini gitu. Saya nggak ini nanti. Nggak enak nanti kalau salah info. Jadi intinya masih terombang-ambing kami ini ya dok ya. Pokoknya kalau udah selesai proyeknya mau dipakai sekarang atau nanti kan sama aja dok. Yang penting kan udah selesai. Ya dok. Kalau sekarang selesai duluan terus baru dipakainya nanti ya udah tinggal bersantai atau malah belajar buat publikasi kan lumayan tuh. Kalau mau dapat PL ke Udayana. Udayana Dok, bisa kalau RP juga kan, Dok? Belum, kita belum buka dok. Aduh ini SDM-nya kami itu semua menjabat. Jadi nggak ada yang sempat nih bikin proposalnya dulu. Kami juga masih ngurus rutinitas agak ini juga belum keambil untuk prodinya. dok, Oh, kalau misalnya kami yang dari RKL terus mau RPL itu ada kayak prioritas gitu apa tetap aja seperti itu dok peserta lain ya dok? Kayaknya itu ada konversi SKS nanti dok, materi-materi yang udah dikasih. Jadi tinggal ambil yang belum-belum. Seharusnya sih ada konversi SKS. Jadi udah diakui gitu loh, konversi langsung dapat nilai gitu kan. Jadi lebih cepat Cuman lagi ya dok ya? ya mestinya gitu. Kemarin sih gitu pembicaraannya ya. kira-kira kalau PPDS KKLP itu sama kayak PPDS lain nggak ya, Dok? Ada, Rekom, Apanya? iya, rekom Kesamaannya dari apa? dari rekomnya dok, kesamaan. terus TOEFL-nya kita kan udah ngambil RKL nih dok, apa tetap pakai TOEFL lagi nanti kalau mau ambil Oh, BPDS. kalau RPL mungkin beda, nggak kayak yang reguler. Kalau RPL kan yang lebih cepat itu ya dok? Ya, kayak RKL tapi pakai pakai Iya. universitas. Nggak Iya. berarti Setahun ya. ada biaya-biaya atau kegiatan-kegiatan senioritas itu nggak, Dok? Kalau kita kemarin kesepakatannya kan di KKLP ini, teman-teman kolegium kan kesepakatannya kita tidak mengikuti budaya budaya perpeloncoan di PPDS lain. Jadi kita murni itu memang belajar, belajar bimbingan sewajarnya gitu kan, sesuai dengan tugasnya gitu. Jadi kalau nggak salah sih beberapa yang udah buka ini belum ada tuh yang perpeloncoan paling sebatas diberikan memang tugas tambahan misalnya harus ikut ngelola seminar gitu kayak kemarin kalau UGM bikin nge-host seminar kita kan residennya ikut jadi panitia gitu-gitu.
Tapi itu kan proses belajar juga ya. Tapi kan Masih nggak kayak PPDS lain tuh yang supervisornya minta dibeliin apa, minta anaknya dijemput gitu kan, nggak ya, nggak gitu-gitu. Atau ada pelecehan seksual kayak gitu-gitu nggak deh kayaknya. Kita kita dari semua teman-teman yang memang mendirikan ini tuh memang anti yang seperti itu dari dulu. Jadi kita idenya tuh memang bikin PPDS tuh yang beda gitu, yang enggak yang manusiawi lah, yang sesuai etika lah, bukan yang aneh kayak yang kita tahu yang lain-lain lah. Bukan menjelekkan ya, tapi kejadiannya memang begitu kan. ya, Banyak dok. kenyataannya begitu dok. Ya kita cuman bayar UKT lah, sama sama kalau itu kayak kemarin kan emang ada syarat mau seminar internasional, nasional kan itu dengan biaya sendiri pasti. Kayak perjalanan atau mau ikut short course tambahan itu kan ini itu dengan biaya sendiri. Wajar gitu ya dok ya, kegiatannya Ya, ya. maksudnya emang kalau emang itu pun diharuskan cuma satu kan masing-masing. Jadi memang biaya-biaya memang full ilmiah ya dok ya. Iya, bukan buat yang lain-lain lah. Seperti itu sih kemarin ada yang dari Bali masuk di UGM. So far masih baik-baik aja kok dia. Masih oke. Tapi karena dia punya masalah personal ya, kayak sempat baru semester, baru jalan 1 semester, ayahnya meninggal gitu. Jadi ya emang break dulu gitu kan. Bukan karena institusinya, tapi karena dirinya sendiri ada masalah gitu. Cuman UGM karena dia full offline, jadi lebih berat di situ. Kalau yang lain kan ada yang mix ya, ada yang online offline ya, kombinasi pembelajarannya. Kalau kami di Bali mungkin mau bikin yang kombinasi aja, belum belum sempet saya ngurus. Semoga habis ini LP lah. itu nanti pesertanya kayak itu nggak dok, kayak prodi lain nggak dok, dibatasi usia gitu dok? Kita ada yang reguler ada batas usia. Kalau yang RPL enggak. RPL tapi batasannya adalah sudah berpraktek 10 tahun. Jadi SIP-nya aktif selama 10 tahun. Sama kayak RKL berarti dok ya, kalau RPL ya Iya, dok. kalau batasan usia enggak Oh, ada. oh, iya, kalau yang reguler tetap aja ya dok ya, maksimal Ya, usia reguler tapi lebih 350 gitu ya lebih dok. lebih ini dari PPDS lain ya. Kalau nggak salah 40 ya. 40 apa 45 ya batasannya ya. 40 dok Mirip kalau psikiatri ya. kelas kecil Karena dok. kita kan di layanan primer ya. Jadi masih dikasih kesempatan teman-teman yang mungkin masih PTT dulu gitu kan. Masih lebih batasan usianya lebih renggang ya, 45 kalau nggak salah terakhir. Kalau misalnya dok, kita misal dengan RKL sudah dapat SPK KLP dok, terus kita ngikutin yang RPL atau itu gelarnya Ya, dokter. Ya, saya juga mau pulang dari kantor Ya, Makasih keburu hujan. dok. Nanti Ya, kapan-kapan saya konsul makasih. pasien jiwa ya dok ya. makasih Ya. dokter. Jadi kita live. Lip sudah mau pulang. Itu sudah mau dikunci di depan. Iya kayak kemarin ya. Oke, Oke, terima kasih. Sampai ketemu lagi. Yuk. Ya, terima kasih.